Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Latifah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai vektor secara geometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih vektor itu. Vektor adalah ruas garis berarah, sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Kita langsung kasih contoh saja. Ini adalah contoh dari vektor. Ini vektor A. Satu huruf kecil ya. Vektor A ini mempunyai panjang dan arah tertentu. Maka ini dikatakan sebuah vektor. Dua buah vektor bisa dikatakan sama apabila memiliki panjang dan arah yang sama. Kita langsung kasih contohnya saja. Ini panjangnya sama ya. Kita namakan saja vektor B. Vektor B ini mempunyai panjang dan arah yang sama dengan vektor A. Bisa kita katakan bahwa vektor A dan vektor B itu adalah sama, seperti itu. Bagaimana jika ada vektor yang arahnya sama dengan vektor A, tapi 2 kali lebih panjang daripada vektor A? Ini kita kasih langsung contohnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Jadi panjangnya itu 2 kali lebih panjang daripada vektor A. Ini dinamakan vektor 2A. Jadi vektor 2 kali vektor A, seperti itu. Gimana jika misalkan ada yang lebih panjang lagi 3 kali lipat nih dari vektor A? Di segini ya, kurang lebihnya nih. Itu tarik saja. Vektor ini adalah vektor 3A. Jadi 3 kali lebih panjang daripada vektor A, seperti itu. Selanjutnya, apabila ada vektor yang memiliki panjang yang sama, misalkan dengan vektor A, tapi dia arahnya itu berbeda. Ini di vektor ini adalah vektor min A. Ini vektor min A. Jadi panjangnya sama, tapi arahnya itu berlawanan atau berbeda. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan vektor. Di sini untuk menjumlahkan vektor itu ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan cara segitiga, dan yang kedua dengan cara jajaran genjang. Kita bahas dulu untuk cara segitiga. Kita misalkan akan menjumlahkan vektor A dengan vektor, kita buat dulu ya, vektor C. Kita akan menjumlahkan 2 vektor ini. Caranya gimana? Kita simpan dulu vektor A di sini, karena nantinya akan dijumlahkan ya dengan vektor C. Ini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa dalam vektor ini namanya itu pangkal ya. Kalau ini namanya ujung. Jadi yang ada panahnya itu ujung, ini pangkalnya. Ujung vektor dan pangkal vektor. Kemudian di cara segitiga kita letakkan pangkal vektor C di ujung vektor A. Seperti ini teman-teman. Jadi pangkal vektor C ini diletakkan di ujung vektor A. Sudah seperti ini.
kita tarik garis ya, seperti ini. Kita tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Nah, ini yang di garis biru ini teman-teman, ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor C. Nah, jadi vektor A ditambah vektor C, ini hasilnya, hasil vektornya gitu. Selanjutnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara jajaran genjang. Sama, aduh tadi udah kesini ya, vektor C nya ini, vektor A kita simpan dulu sama di sebelah sini ya teman-teman. Nah, bedanya kalau di cara segitiga itu kan si pangkal vektor C itu diletakkan di ujung vektor A. Nah, kalau di cara jajaran genjang ini beda teman-teman. Jadi ujung pangkal dari vektor C itu diletakkan di ujung pangkal vektor A juga gitu. Jadi posisinya kayak gini. Nah, kemudian kita buat garis bayangan terlebih dahulu. Kita buat garis bayangan sehingga seperti ini. Nah, kemudian tarik garis vektor pangkal A dan pangkal C ke pangkal garis bayangan tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini di tengah itu adalah hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor C menggunakan cara jajaran genjang. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi sama, bisa dilihat ya vektornya itu sama. Cuman bedanya kalau ini menggunakan cara segitiga, di mana teman-teman tadi ketahui bahwa vektor C-nya itu diletakkan di ujung pangkal vektor, di ujung vektor A. Kalau di sini itu diletakkan di pangkal vektor A gitu. Dibuat jajaran genjang dulu, kalau ini dibuatnya itu segitiga gitu sih teman-teman. Sebenarnya vektornya itu sama aja bentuknya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengurangan vektor. Nah, untuk caranya sama seperti penjumlahan, yaitu dengan cara segitiga dan juga cara jajaran genjang. Kita langsung masuk aja contoh. Di sini misalkan kita akan mengoperasikan vektor A dan vektor C. Di sini A dikurang C sama dengan A ditambah min C. Jadi vektor A dikurangi vektor C itu sama aja dengan vektor A ditambah vektor min C, dimana terus kita lagi ya vektor min C nya di sebelah sini, dimana vektor min C itu berarti panjangnya sama tapi arahnya berbeda atau berlawanan ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini.
Nah, ini vektor min C. Kita langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu cara segitiga. Nah, ini A ditambah min C. Berarti kita masukkan vektor A. Ini ya. Ini kita masukkan vektor A. Kemudian kita masukkan vektor min C. Sama seperti yang di atas itu teman-teman ya. Jadi si ujung pangkal dari vektor min C itu diletakkan di pangkal min C diletakkan pada ujung vektor A seperti ini. Kurang geser dikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik vektor dari ujung vektor A ke pangkal vektor A, ke ujung vektor min C. Nah, kita warnai yang berbeda aja ya. Misalkan warnanya itu warna merah. Nah, ini vektor yang berwarna merah ini itu adalah vektor A ditambah vektor min C, atau vektor A dikurangi vektor C. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Sama halnya ketika cara jajaran genjang. Itu ujung pangkal dari vektor min C itu diletakkan pada ujung pangkal dari vektor A. Kemudian buatlah garis bayangan dan kemudian ditariklah vektornya gitu. Sehingga nantinya akan terbentuk vektor A dikurangi C. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.